Oke teman-teman, sekarang kita lanjut dengan Mr. Jim. Silakan Mr. Jim untuk menjelaskan. Mungkin ada teman-teman ada yang belum paham, boleh nak tanya-tanya jawab. Ya, boleh tanya. Ya, Kita ada. A1 tapi program Ada. Oh, jika bawa A2 tak boleh dapat itu tip reward lah. Jika A1 saja boleh dapat tip reward juga, tapi yang sedikit. Macam tu benar. Ya. Laptop berbagi layar baik. Oke, dah. Yang mana? Berapa? Ya, bisa. Ya, teman-teman. Tanya. Boleh nak cakap. Ini nak lukis lah. Ini nak lukis. Nanti saya lukis dulu untuk tip reward. Ya, berarti close ini. Bagi layarnya dimatikan. Oke, siap. Oke. Ya, nanti saya lukis send kat group untuk soalan ni. Itu yang tip reward yang sama level punya. Boleh dioret-oret macam mana Mr. Jim, biar kawan kena paham semua. Oh, jika yang sama Langsung level dalam ini, langsung oret-oret dalam ini, boleh? jika yang sama level itu tip reward boleh dapat, tapi dapat sedikit lah, macam tu saja. Tapi bawah yang R2 sendiri, yang R1 saja tak boleh dapat itu tip reward lah. Bagaimana berarti kalau sama level masih dapat ya? Sama level boleh dapat, tapi Oke. sedikit saja. Ya. Dapat berapa? Dapatnya berapa persen? Jika untuk bawah R2 8%. Untuk bawah punya boleh ambil itu tip reward 8%, tapi untuk for example untuk saya tak boleh dapat itu yang bawah punya tip reward lah. Sebab itu bawah punya leader sudah ambil itu 8%. Untuk saya boleh ambil itu leader sahaja punya 8%. Ya, macam tu. Oke. Penjelasan simple, jika kita ikut staking 30 hour hari kan, 30 hari maka kita biasa WD mode plus profit habis 156 plus profit back to system. Itu 56.31 itu yang maksimum. Jika pasif saja, pasif 1 bulan 30 hari boleh dapat 30.9% sahajalah, bukan 56%. Jika yang pasif sahaja. Ya. Selepas 30 hari boleh ambil itu 130% lah, macam tu. 131%. Itu bersih ya? Sudah bersih ya? Ya, sudah bersih. Kalau saya tak silap, itu kan dia totalnya kan 56, itu dia ada untuk sistem itu 25% ya? Tak ada. Itu yang untuk secondary saja. Jika boleh kait itu pancake swap, baru nak bagi itu 25%. Tapi itu jadi itu dalam dia tak ada. Ya. Jadi 1,5% per hari itu kotor teman-teman ya, bukan bersih. Ya, jadi bersihnya itu kurang lebih itu 1 bulan itu 30% kurang lebih. Tapi nanti kita boleh tarik sama modal semuanya. Jadi modal sama profit kita boleh tarik. Boleh. Itu yang minimum 30.9 minimum pasif. Minus 55%. Apakah kontraknya maksimum hanya 30 hari, dan kalau kontrak selesai reverse lagi atau macam mana? Dalam tahap awal minimum berapa, cara yang bagaimana? Untuk join, untuk ni Bos Ismail boleh ajar tak untuk ni macam mana join untuk staking? Ya. Ini Bos Ismail boleh ajar untuk staking. Masuk dalam DF saja, token pocket minimum. Kita tinggal ambil link dari siapa-siapa yang menawarkan kita, teman-teman. Ya. Nah, kita buka token pocket jaringan BEP20. Minimum. Gitu. Jadi kita tinggal tempel di discovery-nya itu, langsung klik oke, nanti dia akan otomatis gitu, teman-teman.
Nah, setelah itu kita lakukan ganti bahasa. Setelah ganti bahasa, nanti kita start, langsung kita bisa staking. Siapkan langsung USDT-nya di token pocket kita. Ya. Begitu teman-teman. Simple itu untuk mekanismenya, nanti bisa hubungi yang mengundang Anda. Nanti kalau nggak bisa, nanti bisa berbagi layar dengan upline-nya yang di atasnya lagi nanti. Gampang tuh. Ya, kalau nggak sama saya juga bisa. Saya pandu berbagi layar bisa. Ya, simple. Ya. Apa? Tingkat pandu berjalan yang nggak paham. Ya. Siap. Untuk Yang jelas, kalau menurut saya ini teman-teman adalah sebuah konsep baru, bagus mekanismenya. Nah, dulu saya ingat konsep-konsep begini itu pernah ada ya, dan itu bisa bertahan hingga tahunan. Itu dulu masuk rupiah, keluar rupiah, masuknya Bitcoin, keluar Bitcoin. Tapi ini kita masuknya dalam bentuk USDT. Ketika kita masuk di dalam, kita dibelikan kepada CoinRock. Nah, CoinRock ini dia akan naik tinggi. Keuntungan daripada koin ini dia akan terkumpul ke dalam likuiditasnya, ke dalam pool. Nah, begitu teman-teman. Kita tetap dapat untung, tapi dibagikan dari pool ini 30% dari total kita. Begitu teman-teman. Baik. Ini ada pertanyaan penting. Oke, siap. Ada pertanyaan penting. Keuntungan 56% itu hitungan kotor. Ya, ini dari Pak siapa namanya ini ya. Karena bagi saya itu penting sih. Ya, gini. Kotor 50%, bersih 30%. Potong biaya apa? Itu pertanyaannya. Biar teman-teman paham. Yang pertama itu 7% ada biaya fee jual beli. Itu 3,5%. Nah, jual belinya itu ya di situ. Yang kedua ada yang 25% tadi yang dijelasin oleh Jim tadi. Itu saat orang itu swap ya. Ya. Nah, Jika mau itu. tinggal lah. Jadi itu ada 25% di situ. Jadi totalnya itu pokoknya bersihnya itu tinggal 30%. Ini semuanya masih baru. Kita ikutin aja alurnya teman-teman. Di sini kita juga di sini staking minimal kita di sini staking itu 200 teman-teman, agar kita bisa mendapatkan bonus jaringan. Jadi teman-teman kalau tadinya baru staking 100, tambahkan lagi ya. Kalau bisa lebih 300 lebih bagus ya. Itu lebih inilah, kita takut harga turun naik kan. Kita buat ambil 300 USDT biar kita terus dapat bonus jaringan. Kalau kita di bawah 200 kita punya staking, maka kita tidak mendapatkan bonus jaringannya, bonus aktif. Begitu teman-teman. Untuk mekanismenya modal plus profit itu apakah otomatis dia langsung ke token pocket, apa perlu kita klik di akun block protokolnya? Boleh bisa Jim. Ya, maaf. Tanya saya. Dia tanya itu Ya, bonus saya- itu saya tengok bonus di yang komen. kita dapat itu langsung Ya. atau macam mana? Itu bonus, itu team reward lah. Tapi ini ya, betul. Iya kan staking nggak laku sabar kan? Ya. sabar. Tunggu saya nggak bayar solar. Oleh berapa pertama? Kita tahu. Untuk Paham ya, cuma orang pengumuman kau saya rancungnya, pun penjelasan now. Ada bagaimana? Oleh Udah. satu tampil. Oke. Pasti percaya diri oleh berempat. Jadi ya tak tahu. Ya. Oke. Oke. Kalau soalan boleh tulis dalam itu chat box. Saya tengok satu-satu. Ya. Untuk soalan jika beli coin rocks near saja, apakah bisa jadi tidak ikut staking ya? Apakah ada tax jual beli? Ya, jika tak buat staking, nak beli itu Pancake ada itu beli dan itu jual tax. Nah itu profit tax juga. Pengeluaran harga naik.
Mengapa countdown reservasi staking tidak bergerak? Nak tunggu 18 November. Sudah delay Okay. 1 hari. Ini ada tanya Mr. Jim, ini apakah bisa member ini nak beli koin rocknya saja nak simpan? Boleh tak? Jika nak simpan, boleh simpan. Boleh. Di mana kita nak beli? Koin rock. PancakeSwap atau itu token pocket pun boleh beli. Boleh beli. Itu FAI pun boleh beli. Nanti saya ajar. Okey. Kalau hasil staking kita sudah mencapai 10,000 satu account, maximum staking saya pakai staking ni account bro. Ya, jika nak buat staking lagi boleh buka account yang baru. Boleh sendiri referral sendiri. Buka itu account yang baru, buat staking lagi macam tu. Jika nak masuk 100,000 nak buka 10 account lah macam tu. Jika nak buat staking lebih 10,000 USDT. Yang kemarin di sana ada semua. Berapa profit tax jika beli Coinrocks? Jika beli Coinrocks, jika ada untung 25% profit tax. 25%. Lihat tim baru bisa sorry jam berapa? Lihat tim baru. Ini apa sih? Apa ada pasangnya? Nak tengok itu wallet address untuk tim kan, untuk lihat wallet address. Baru dipresentasi. Hari esok lah mas. Boleh tunggu hari esok. Pukul untuk Indonesia, saya kira untuk Indonesia pukul Atau bisa tarik profit harian. ya. Profit tarik. Kecil. Tunggu sat. Nak tengok Enggak, gini, maksudnya apakah modal dengan profit Coba hitung-hitung. itu wajib ditarik? Saya nggak bisa hitung-hitung. Jadi gini, kemarin saya dengar katanya itu tariknya itu masih dalam internal, belum tarik keluar, macam itu. Jadi kalau kita mau langsung stakingkan lagi bisa, macam itu dah, kurang lebih ya. Mau 1 dinar, Betul tidak? Buat- 5 juta, saya kasih pinjam. internet punya untuk staking sekarang yang internet saja kan. Saya Mana tahu itu saya tengok sana. Contoh, sekarang saya masuk 1.000. Ya. Oke. Bulan depan saya kan jatuh tempo 30 hari. Apa dia ada? Lalu saya lakukan tarik itu kan sama profitnya. Itu langsung ke token pocket atau dalam internal dulu? Berkebun, kalau misalnya kita Masuk dalam itu wallet address. mau beli barang. Sampai Dalam wallet address, berarti dalam internal dulu ya. Maksudnya itu digadai. internet yang sama punya bos. Yang sama punya. Ini bukan Gadainya dikasih. centralized punya. Artinya sudah lunas. Untuk decentralized jika dapat itu profit masuk dalam disimpan. itu wallet address, tapi nak ambil sendirilah, nak tekan dalam itu dia sendiri. Itu black wallet address baru bagi itu USDT macam tu. Terus masuk dalam wallet address. Tapi nak Okey. tekan Itu yang dia maksud berkebun. Nanti kalau dia sudah tarik modal dengan profit, terus ada bonus, dia boleh tarik nggak bonusnya? bonus pun boleh, hari-hari pun boleh tarik Kita simpan untuk sendiri. bonus. Oke. Kita simpan di WSC itu. Kan keluar lagi dia. Nak tengok itu wallet address untuk tim boleh tunggu esok lah. Esok pukul 3.33 yang Okey lah, investasi senang Beijing hati, time. betul. Masa Beijing. Lebih baik Pukul 3, kualitas lebih baik dari 33. Mas Batangan. Oke lah. Apakah Ya profit? boleh, bisa. Ya. Teman-teman bisa beli juga rock ini di PancakeSwap. Teman-teman bisa beli. Tapi fee transaksinya berapa kalau beli di PancakeSwap? Tidak bisa dijadikan sebagai Transaksi itu slippage sekelang macam 5% sampai 6% lebih untuk slippage. Slippage-nya. Kalau jual Tak bisa jika ada dibawa profit, kemana-mana. ada itu untung Itu kan ada 25% tambah itu Tak bisa dibawa 3.5% untuk itu jual tax, tambah sekali 28.5% sampai 30%. Oh, berarti kalau ada keuntungan dari pembelian tadi dipotong ya? Maksudnya Ya. barangnya cepat Oke. banyak, profitnya bisa banyak, agak susah. Saya tengok apakah profit dari modal wajib tarik selepas kontrak dibuat selesai. Jadi itu disimpan saja, begitu. Oh, untuk staking nak tunggu 30 hari, tapi untuk itu referral, itu tim, itu FOMO, Uang akan kembali ke situ semua boleh ambil. secara nunggu atau Apakah
apakah sudah bisa beli ROX token ini besok? Ya, sekarang boleh beli kah itu Penkeso, nah beli kah itu FAI pun boleh, atau ke Pocket pun boleh. Bisa pakai bayar ini. Besok pukul berapa untuk Indonesia? Macam pukul 2.33 saya tengok Indonesia, Beijing. Saya tukar dulu. Saya tengok sana. Ini ada Master As ini, orang Akas ini. Kalau sampai 30% berarti nanti Celtic-nya di Celtic akan berwarna merah ya. Karena Celtic itu Ya. kalau harus centang hijau dia harus di bawah 2,5%. Betulkah itu? Ke sana. Hah? Oh, Indonesia besok jam 2:30 lah ya. Sore ya. Ya, saya sudah confirm ya pukul Mana masuk di situ? pukul Orang 2.33. Kristen dalam. Oke. Ya. Mana dia tahu yang begitu? Untuk Celtic itu kalau harus Orang China centang sedikit hijau 2.5%. Mana dia tahu kalau Oh, itu semua masuk dinar? dalam itu Apa note itu? kan? Bos nak cakap itu Celtic Ya paling dia cari tahu 2.5%, dulu. bukan? Dia tanya Google tuh. 2%. Kalau 2% masuk Tanya dengan itu note. Ya. 1% balik itu LP, 0.5% bagi itu market fund. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Oh, Kelebihannya bisa kita bawa kemana saja, toh fleksibel, terus nilainya bisa besar, Halo? tergantung gram. Ya, oke. Gitu. ya soalan ini kan. Tadi saya Tapi tengok kalau itu kita mau time cari zone. perputaran gua yang cepat, Oh. kurang cocok Ya. itu kalau saya. Oke, ada Untuk persoalan lain teman-teman? Datanya? Ada. Ini Tapi kalau kita tujuan Halo? untuk ya halo. Ya. menjalankan Ya, ya. sunnah Nabi tuh, ini saya lihat tadi disampaikan ring 1, ring Sunnah Nabi 2, itu ring betul. 3 sampai ring 4 kalau kita mau cari perputaran uang yang cepat, hanya dari situ. diizinkan untuk 10.000 satu akun. Nah, untuk mencapai ring 2, ring Kecuali kalau kita 3 mau dagang dengan bisnis ring tuh, 4 boleh. berarti kita harus kompon ya. Mungkin bisa dapat lebih banyak kayak Dari hasil komunitas staking. tuh. Dia kan bisnisi, makanya dia bisa dapat Atau banyak. gimana? Kan ada reseller tuh, Nah, tengok itu profit untuk orang staking. customer order di dia. Itu ring Dia 1, sebagai, ring 2, ring 3. pihak wakil atau distributor lah. Apa bahasanya itu, tuh. bos? Dia order Ya. ke Gini, supplier Ya, ya. ke untuk sana. R1 itu omset Lalu dia R1, komunitas. oke. Kan Ya. ada website R1 itu omset dia daftar. subkomunitas, Dia order ke subcommunity sana. itu 10.000. Iya. supplier Iya, itu iya. Untuk pencapaian R2 alamat Iya, itu iya. subcommunity 50.000. Dia itu cuma Untuk perantara pencapaian R2 50.000. Untuk pencapaian R3 itu atau 250.000. bahasa anunya apa ya? Sedangkan untuk pencapaian R4 itu 1 juta. Reseller. Itu dia, Pak. Ya. Ya, itu kita harus capai dengan sistem kompon ya, Bos ya. Dia berdasarkan omset. Ya, omset. Berarti Ya, omset. kalau begitu ya, kalau ada begitu berarti berdasarkan omset Modal atau cerita, kompon ya. Kalau masalah komponnya saya belum tahu, Cerita, tapi ya. setelah pemahaman saya itu omset ketika orang masuk. Dia Tapi tahu kalau untuk apakah terhitung kompon atau Cerita. tidak, coba kita tanya Mr. Jin. Mr. Hasil Jin, komponennya menambah omset nggak tuh Bang Ajir? Bagaimana kau ya tawarkan ini Mr. Jin, orang ke orang Halo. saya sendiri bro? Ya. Bro Ismail, halo, monitor. Yuk, Ini sama-sama kita pelajari ya guys, karena saya juga baru ini perdana kita presentasi. masih baru teman-teman ya. Iya, iya. Masih baru. Ya, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. bareng-bareng, Bang. Kau Oke, sebagai nah, pedagang, Mister,
Saya mau tanya, ini ada teman tanya, apakah omset sub community itu berdasarkan jumlah staking awal atau ditambah dengan nilai compounding? Jadi dia ready stock. Dia memang dia modal Profit dia bertambah nggak itu? Ya. habis dia order lagi begitu. Oh, itu omset kira Dia dapat ikut selisih dengan harga. staking atau Karena kira dia kan ikut sebagai dengan orang sewa. dalam itu LP? Makanya ada selisih harga. Oh, itu omset ikut dengan orang sudah masuk dalam LP. Bagus tau dia bikin Ya, berarti yang sudah melakukan perintah dia bikin transfer PT sendiri, kurang dia lebih bikin begitu. website sendiri. Iya, iya. Ya, yang sudah selesai ngantri ya. Dia pasarkan Ini kan teman-teman yang masuk hari ini kan antriannya 7 sampai 8 hari kan. Hari ini masuk ke dari 7 hari kan. Invoice. Jadi kalau sudah terkirim baru teman-teman baru dihitung omset gitu teman-teman. Boleh cakap macam tu, nak tunggu 8 hari. Tapi saya double confirm dulu boleh? Saya double confirm dulu. Artinya kalau sudah aktif baru masuk omset kan gitu ya Bang Is ya? Ya, betul begitu. Sekarang Berarti pertanyaannya kapital gini modal Bang, aja. kalau sudah berjalan, Itu nggak masuk. ya kalau sudah berjalan profitnya kan timbul profit tuh. Nah itu profit itu akan nambah omset atau enggak gitu loh? Ya kalau omset itu kan omset dari link rep kita. Kalau kita kompon otomatis di akun kita, ya upline kita yang omsetnya. Enggak, ini kan kita bicara dengan downline kita loh. Downline kita kan kita sama downline kan sama-sama staking kan, sama-sama compounding kan. Nah kalau yang di bawah kita ini nambah omset kita atau enggak gitu kan? Kalau Ada dari compoundingnya profit, mereka. dari profit enggak ya. Coba tanya Kalau yang sebelumnya kan hasilnya kan naikin omset tuh. Iya. Ini kan Ya bukan kan? Itu pertanyaan jauh bagus. ini. Nggak coba ditanyakan aja nggak ada salahnya Bang. Coba. Kan Ya, itu kan ini kita maksudnya begini, Mister, maksudnya begini. Jadi saya staking 1.000, berarti omset naik ke atas saya kan 1.000. Terus selama 20 hari berarti saya sudah dapat profit 20%. Apakah profitnya ini juga terhitung omset naik ke atas? Ya betul. Untuk macam ni boleh double confirm tak? Saya double confirm dulu. Saya boleh Dia pun nak tanya dulu. ya. Ini Tak jalan lagi tak? ya. Ini sistem tak jalan lagi. Sama ini Bang Is. Itu kan Ya, kan mungkin kita kan itu sistem catatannya kan matahari. kita kapital. Halo. Di mana? Ya Bang Is. Ya, oke. Mau tanya nih. Ya, Itu Ini kan ya, itu sistem pertanyaan matahari. saya yang Ini kan pertama tadi. melebar ya. Oke, lanjut. Ya, itu pertanyaan saya yang pertama tadi. Iya. Untuk masuk ke R2, R3 dengan R4, berarti ada dua cara. Pertama sistem kompon, ya. Yang kedua sistem jaringan. Oke. Ya. Yang pertanyaan saya yang kedua, pada saat sekarang kita mau join, kita antri 1, 7 hari atau 8 hari. Pertanyaan saya untuk staking yang kedua nantinya setelah 30 hari, apakah kita masih antri atau langsung otomatis pada saat kita klik 30 hari lagi ke depan? Oh enggak, jadi pas di hari ke-30 itu kita itu wajib ditarik gitu, modal sama profitnya wajib ditarik, tetapi dia masuk ke dalam internal dulu di dalam akun, bukan langsung ke token pocket. Nah kemudian 1,3% 130% ini kita mau komponkan langsung semua, ya komponkan aja saat itu, berarti mulai berjalan lagi, antri lagi. Begitu. Begitu prosesnya. Ya. Jadi nggak begitu kita tarik langsung ke token pocket, tapi dari situ silakan kita mau tarikkan semua nanti, ataukah profitnya saja yang kita tarik, yang modalnya kita masukkan lagi ya silakan gitu. Atau mau digulung semua boleh. Gitu, seperti itu. Iya. Oke. Iya. Mau nanya Bang Is. Tanya Mister. Oke. Bang Is. Mister J. Siap. Tanya yang tadi. Yes. Ini kan kita kan sistem matahari kan. Ya. Kita rekrut level 1 nih. Nah, kalau yang kita level 1 kita rekrut orang kan berarti level 2 kita kan. Ini kita sampai berapa level ya?
Ini tanpa terhingga, nggak terhingga kedalamannya. Intinya omset di bawah kita tergantung. Kalau sampai 50.000 sekian, RR sekian, gitu dari small areanya ya. Artinya ini kan matahari. Nah, dari level kedua kita berapa penghasilan kita? Kalau level 1 kan 5% tuh. Apa global yang downline kita semua itu terhitung sebagai omset kita dikalikan dengan apa? Iya, persentasenya begitu aja. gitu. Iya, begitu aja. Global aja. Total small area kita berapa gitu. Global aja ya. Tergantung kita global. punya peringkat lah ya. Ya, peringkat aja yang menentukan Nah, besar kalau kecilnya kita itu belum peringkat. Gimana? Kalau kita belum sama? peringkat, gimana? Belum Bang? peringkat. Kalau belum peringkat Kalau kita belum cuma peringkat dapat bonus nih, sponsor contoh. aja. Sponsor aja. Ya kalau yang level 2 kita nggak dapat. Nggak dapat. Kita contohnya join $200. Ketika kita ajak orang join 10.000, Oke. ya, berarti kita dapat 5% dari 10.000. Udah itu aja. Jadi ini tanpa syarat, tanpa kita harus naik naikkan. peringkat dulu. Betul. Oke. Nah kalau Oke, seandainya yang 10.000 itu rekrut orang, kita nggak dapat Ya. yang bawah kita itu level 2 dong. Enggak dia dong yang dapat. Kecuali kita sudah R1. Maka cepat-cepat teman-teman kejar Jadi R1. intinya di sini mesti R1 ya, minimal R1 Iya, ya. kejar R1. Makanya aku teman-teman saya ajarkan untuk tembak R1 percepatan gitu, ya kan? Nah, gitu. Iya, Ya, tembak Pak. R1 baru kita rekrut gitu ya Bang ya. Iya, percepatan gitu, iya. Oke. Thank you Bang. Siap. Thank you. Gaspol. Perfect. Bang mau tanya Oh. Bang, kalau Ah. ke BRIC gimana Bang sistemnya Bang? Gebrik masih dapat tadi. Dapatnya Berapa banyak? tapi kecil masih tadi. Berapa persen tadi Mr. Jim? Kalau gebrik sama level. Sama level yang sama persen, tapi boleh dapat itu bawa benar leader itu omset saja. Yang untuk yang bawa benar itu leader, dia punya bawa benar tim tak boleh dapat itu persen lah. Jika sama level. Boleh. Apa Mr. Jin? Baik, ini ada pertanyaan menarik. Ya. Saya harus tanggepin. Jika pertumbuhan, sebentar ya, saya akan baca dulu. Jika pertumbuhan harga koin tidak naik lebih dari 56% dalam waktu 1 bulan, maka bagaimana kita dibayar profit stakingnya? Oke, saya akan jelasin dikit. Jadi begini, Pak As ya. Jadi kenaikan harga token dalam sistem daripada protokol PROX ini, terlepas itu dia turun atau naik, kita akan mendapatkan profit sesuai dengan sistem yang ditawarkan kepada kita. Nah pertanyaannya, bagaimana ketika harga tidak naik ke 56%, bagaimana membayarnya? Yang membayar adalah yang ada di dalam LV. Nanti kita bisa cek berapa total LV kita di dalam. Tapi logikanya, bagaimana harga tidak naik di angka 58%? Logikanya begini ya. Bagaimana, anggaplah harga $1 di awal. Bagaimana tidak naik? Sementara jumlah supply dari 21 juta yang masuk ke dalam black hole itu adalah 18 juta, yang terdistribusi hanya 3 juta, sementara demand untuk staking itu sangat tinggi. Saya rasa untuk naik ke, maaf kata, jangankan 58%, untuk naik 100 hingga 200% juga sangat memungkinkan sekali. Itu logikanya. Ya, semoga Pak As bisa memahami ya. Nah, Saya mau tanya, pada Pak. saat ini token tidak dimiliki siapapun. Itu logikanya ya. Jadi di dalam ROX protokol ini, protokol ROX ini, semua itu memecahkan logikanya kita semua. Itu dia. Pak, saya mau tanya Pak. Itu kalau misalkan yang ada di sirkulasi market adalah 3 juta, sedangkan jumlah orang yang masuk adalah 3 juta dolar juga. Berarti kan kapitalisasi market adalah di harga $1. Kurang lebih kan gambarnya seperti itu kan. 3 juta bagi 3 juta sama dengan 1. Nah itu kalau misalkan dari 1 ke 2 mungkin kan gampang. Tapi kalau dari harga sudah ada di 30 misalkan. Kalau misalkan tidak naik 56%, terus itu dapat uangnya dari mana atau membayar 56% dari profit staking kita gitu loh. Di sini begini Pak,
Jadi di sini itu dia mau untung mau enggak, mau naik mau enggak, koin itu kita dibayar oleh LP. Jadi kita masuknya USDT, keluarnya USDT. Ini perlu kita pahami dulu ya, konsepnya seperti itu. Betul. Jadi Saya paham. ketika kita masuk, kita itu uang kita ini dibelikan kepada koin rock. Lalu koin rock ini karena banyaknya orang membeli, sudah terbukti konsep seperti ini ada jalan di Taiwan, di China, dan di Korea itu sudah naik sehingga 3.000 kali lipat harganya dan sudah bertahan di atas 8 bulan. Ada konsep yang seperti ini, ya. Nah, itu yang membuat saya menarik untuk menjalankan konsep ini. Jadi, keuntungan koin ini di saat kita menjual, contoh sekarang harga koin 12 ya. Bulan depan koin itu naik menjadi umpamanya 20. Berarti ketika kita jual koin itu, yang mendapatkan keuntungan itu adalah LP daripada rock perusahaan ini gitu loh, seperti itu. Jadi LP-nya yang bertambah besar. Sementara kita tetap dibayar 30% dari staking kita. Kita staking 1.000 berarti kita dikasih 30% dari 1.000 seperti itu. Selebihnya itu masuk ke dalam LP. Seperti Yang itu. saya tanyakan sederhana sih Pak. Jika harga awalnya adalah 1, tapi ternyata harga cuma naik di 1,2 misalnya. Saya cuma mau tanya itu aja. Jika itu terjadi, dari mana kita dibayar profit stakingnya? Itu doang sih Pak. Jadi kalau dalam 1 bulan pertama itu dari harga 1 naiknya cuma jadi 1,2 misalnya, itu kan jauh di bawah 56%. Nah, dari manakah uang yang didapatkan? Ya memang ke LP, tapi kalau harga koin dari 1 naik ke 1,2 itu jelas tidak apa ya, LP kalau LP tidak punya uang untuk membayar profit staking walaupun sekalipun itu dalam bentuk USDT. Nah, itu yang mau saya tanya Pak. Ya itu berarti kan duitnya kurang gitu loh, maksudnya kan gitu ya. Betul. Duitnya kurang kan, Duitnya maksudnya kurang. gitu. Gak apa-apa, ini pertanyaan bagus. Iya, ini pertanyaan bagus. Bukan kenapa tujuannya supaya ke depannya teman-teman juga sudah tahu ini alurnya seperti apa. Itu dia. Makanya nanti pentingnya Bang As sedikit saya pertanyaan. Bang Abraham ini. Yang paling penting adalah ketika nanti LP itu kan ada kontraknya ya, smart kontraknya. Dari situ kita bisa ngecek kok. Itu Bang As ya. Dari situ aja dasarnya. Setelah itu kita lihat mekanismenya gitu loh. Apakah kita kan bisa lihat nih pertumbuhan nilai harga itu tersendiri kan gitu. Nah, makanya saya bilang sama teman-teman saat ini kita pasti masih baru memulai. Nah, kenapa saya sedikit percaya tentang konsep ini? Karena ada konsep yang namanya antrian. Gak semua langsung masuk dalam profit. Nah, nyambung ya? Paham masuk ke Bang As? Saya paham sekali, cuma ini Pak, maksudnya kalau di konsep yang lain itu kan buffernya adalah ketika profit tidak mencukupi, itu kan kita dibayar dalam bentuk koinnya kan, bukan dalam bentuk USDT. Kalau itu sangat gampang dipahami, itu masuk akal. Kalau ada apa-apa tinggal turunkan profitnya atau harga koinnya jatuh, selesai. Tapi kalau misalkan yang ini dalam bentuk USDT dan itu fix 1,5%, itu yang saya mau tanya. Jika kotor itu Bang As, 56% kotor. Ya, walaupun kotor. Betul, makanya kan saya bilang kalau kenaikan dari 1 ke 1,2 itu kan di bawah 30%. Makanya tadi analogisnya seperti itu. Kekurangannya itu apakah berarti nanti profitnya 1,5% itu dikurangin? Kalau dikurangin oke, itu masuk akal. Tapi kalau tidak dikurangin berarti mau dapat tambahan profitnya dari mana gitu? Itu aja sih Pak. Oke, saya akan tanya Mr. Jin ya Bang As. Mr. Jin. Halo Mr. Jin. Halo, monitor Mr. Jin. Halo. Ya, Mr. Jin, saya mau tanya nih. Saya meneruskan pertanyaan daripada Bang As. Jika dalam satu periode, 1 bulan ini, harga token ROX itu tidak kenaikan melebihi dari 56%, bagaimana sistem daripada ROX protokol ini membayar profit di dalam staking? Itu dia. Boleh. Jika sangat banyak orang beli itu buat staking, macam mana nak bagi itu profit kan? Nak ada ini. Kalau tak ada yang join,
Maksudnya kalau tidak naik dari 1,2, 1, apa? Tidak naik di atas 1,3 lah. Bukan macam ni. Right. Untuk AMM ini, Automated Market Maker, untuk ROX ini, untuk ROX, mereka macam mana buat profit, macam mana ambil itu profit dari itu transaksi dalam itu secondary market. Ya, bukan ikut dengan harga sahaja, ikut dengan transaksi dalam itu secondary market dengan itu macam mana cakap, bantuan dari itu root limiter, boleh bagi itu confident. Jika ada confident, ada itu confident untuk beli itu ROX token semasa ketika itu harga untuk ROX token sudah turun, macam tu lah, ada itu rate limiter, boleh beli, semua orang ada beli itu ROX token, ada orang jual itu ROX token, itu transaksi boleh dapat itu profit untuk AMM, bukan ikut dengan itu harga ROX token sahaja. Itu yang macam mana itu ROX protocol earn money lah, boleh cakap macam tu. Sekarang harga untuk ROX token, satu token RM11, bukan 11 sampai 12 USDT. Ya, 11 sampai 12 USDT sekarang satu token untuk ROX. Jadi kesimpulannya itu ROX itu mendapatkan profit juga dari transaksi jual beli nilai token ROX-nya juga. Ya, betul. Kalau misalnya ada profit dari nilai jual belinya, itu akan mengcover profit untuk stakingan kita gitu ya. Ya, betul Bang Irwan. Ya, itu profit, itu staking profit bukan ikut dengan harga ROX sebenarnya. Bukan ikut dengan harga ROX saja, ada ikut dengan transaksi juga. Hari ini orang sini ada orang yang beli note tak? Yang beli itu note. Ada, saya beli note. Yang sudah dapat itu dividen kan? Orang sampai Ismail notnya. Sudah dapat itu dividen kan? Sudah dapat, saya sudah dapat. Ya, dari transaksi lah, itu dari transaksi. Saya dapat itu dividen dari transaksi itu berupa gas fee lah, Coinbin. Bukan bukan gas fee lah, itu yang transaksi fee. Ya. Transaksi fee ya? Ya, betul, transaksi fee. Itu gas fee untuk chain saja, untuk BNB chain. Ya. Cuma saya kenapa beli sedikit kemarin? Saya nak beli banyak kemarin itu, lupa saya. Ayo. Boleh tambah lagi tak itu? Nah, nak tambah itu note lah atau tambah boleh note lah. Tambah note tak? Nak tambah note sekarang sudah susah lah. Ayo. Saya boleh tambah 10 lagi lah. Susah lah, bos. Mungkin berkaya lagi itu. Jangan dilawan. Iya. Oke teman-teman ya. Jadi nanti di sini, di saat kita di sini bonusnya tadi udah paham ya teman ya. Nanti R3 tercepat 40 secara global dunia, 40 R3 tercepat itu akan mendapatkan masing-masing $5.000. Ya, jadi cepat-cepat kejar R3. Jadi kalau memang ini langsung tembak aja teman-teman. Jebret R3 langsung ya kan. R3 langsung kan. Dapat $5.000 bonusnya gitu. Ya. Yang punya uang langsung tembak aja R3 langsung. Gitu. R3-nya yang bensin atau hybrid nih Bang Is? Bukan main. Kayaknya kita BYD aja Bang Is. Iya. Tapi menarik, konsep ini menarik. Saya suka dengan konsep seperti ini karena saya dulu pernah main konsep begini dulu, tapi sudah lama lah, 1 tahun lebih. Saya pernah kumpul dengan sistem begini itu sampai 2.800 Bitcoin dulu saya punya. Itu dulu tahun 2013 saya main itu. 2014. Ya. Saya pernah main konsep ini. Jadi makanya saya tertarik untuk menjalankan konsep ini. Ditambah lagi di sini dia dulu itu, sedangkan dulu itu Bitcoin keluar Bitcoin. Kalau sekarang ini tidak.
USDT kita masuk, koin USDT kita itu diberikan koinnya naik tinggi, tapi keuntungan ini dikumpulkan ke dalam sistem yang kita tarik tetap keuntungannya 30% dari USDT. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita jual koin itu kita bisa dapat untung besar, tapi tak boleh, tetap sistem yang dapat untung besar seperti itu. Itu, dan terbukti konsep seperti ini sudah jalan di luar negeri itu. Sudah ada yang bertahan di atas 8 bulan, teman-teman. Ada beberapa proyek yang seperti ini. Jadi kita yang di Indonesia kan yang booming, boleh katakan sekarang ini kan DAO ya, teman-teman ya. Nah, ternyata di luar negeri itu ada konsep seperti ini yang lagi booming. Nah, semoga ini bisa booming juga ke depannya, teman-teman ya. Gitu. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang lain yang perlu ditambahkan atau yang mau ditanyakan lagi? Bang Is, sorry Bang Is, tadi kelewat Bang Is. Mau tanya potongan gas via potongan roknya berapa sih? Tadi 25% ya? Ya, ada kalau jual beli itu 3,5%. 3,5%. 3,5% ya, jual 3,5% beli. Nah, kalau pokoknya intinya 25% itu dibagikan kepada 25% itu terbagi 5%-nya itu untuk reward FOMO gitu. 5% lagi dibagikan untuk apa? Nanti ada pembagian di dalam PDF, ada itu. 25%-nya itu kemana saja ada di situ. Pembagian itu di dalam PDF ada itu lengkap itu. 28,5% ya? Kurang lebih begitu ininya. Jadi bersih pokok kita itu sebulan kurang lebih 30% gitu teman-teman. Kalau ambil paket yang 30 hari. Tapi kalau ambil paket yang 15 hari itu dapatnya bukan 15%, tapi paling kurang lebih sekitar 10%-an ke bawah paling dapatnya. Karena lebih ini. Tapi kalau teman-teman yang takut main hari itu, yang 1 hari yang itu ya kan nggak apa-apa gitu. Tapi profitnya kecil gitu. Itu yang 3,5% berarti jual dan beli jadi 7% ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, thank you Bang Is. Siap. Ada lagi teman-teman? Ini apa lagi nih? Ada wallet yang dikirimkan di sini apa nih? Oh, ini smart contract. Smart kontraknya teman-teman. Itu smart kontrak daripada Rock. Ya. Oke teman-teman, mungkin kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin Zoom pada malam hari ini kita sudah akan sampai di sini dulu. Waktu sudah menunjuk 9:30